Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel serat optik atau fiber optik. Perkenalkan, nama saya Kesya Denita dari kelas 10 PPLG 2. Untuk daftar isi terdiri dari yang pertama pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga konektor optik, yang keempat perbedaan kabel optik dan kabel elektrik, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Pengertian. Jenis kabel fiber optik merupakan kabel jaringan yang jarang digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas. Pada umumnya, kabel jenis ini digunakan pada instalasi jaringan yang besar dan pada perusahaan multinasional serta digunakan untuk antar lantai atau antar gedung. Kabel fiber optik merupakan media networking medium yang digunakan untuk transmisi modulasi. Fiber optik harganya lebih mahal dibandingkan media lain. Fiber optik mempunyai dua mode transmisi, yaitu single mode dan multimode. Single mode menggunakan sinar laser sebagai media transmisi data sehingga mempunyai jangkauan yang lebih jauh. Sedangkan multimode menggunakan LED sebagai media transmisi. Karakteristik kabel fiber optik. Yang pertama, beroperasi pada kecepatan tinggi atau gigabyte per detik. Yang kedua, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Yang ketiga, biaya rata-rata per node cukup mahal. Yang keempat, media dan ukuran konektor kecil. Yang kelima, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Dan yang terakhir, yang keenam, jarak transmisi yang lebih jauh, 2-60 km. Teknologi fiber optik atau serat cahaya memungkinkan menjangkau jarak yang besar dan menyediakan perlindungan total terhadap gangguan elektrik. Kecepatan transfer data dapat mencapai 1000 Mbps serta jarak dalam satu segmen dapat lebih dari 3,5 km. Kabel serat cahaya tidak terganggu oleh lingkungan cuaca dan panas. Fiber optik merupakan media transmisi terkini untuk standar Einhertz dalam kabel LAN. Perbedaan kabel optik dan kabel elektrik. Yang pertama, jarak lebih jauh. Yang kedua, jauh lebih mahal. Yang ketiga, dapat menunjang kecepatan sampai 10 GB. Dan kurang interferensi magnetik membuatnya lebih lama. Ada dua macam kabel LAN dalam piranti optik ini. Yang pertama, multimode atau MM, menggunakan ukuran diameter fiber optik lebih luas. Yang kedua, single mode atau SM, menggunakan diameter fiber optik sangat kecil. Jenis ini sangat mahal dikarenakan proses fabrikasinya lebih presisi. Kabel optik ini bisa mencapai jauh lebih panjang daripada jenis optik MM. Selanjutnya, konektor optik. Untuk mentransmisikan data lewat kabel LAN optik ini Anda memerlukan sebuah strand optik tunggal untuk satu arah. Anda memerlukan dua strand optik untuk kedua arah masing-masing, dua untuk kirim dan terima. Konektor untuk masing ujung dari fiber optik ini umumnya seperti gambar berikut. Kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihannya yang pertama, kemampuannya yang baik dalam mengantarkan data dengan kapasitas yang lebih besar dalam jarak transmisi yang cukup jauh. B. Kecepatan transmisi yang tinggi hingga mencapai ukuran gigabytes, serta tingkat kemungkinan hilangnya data yang sangat rendah. C. Aman digunakan dalam lingkungan yang mudah terbakar dan panas. Dan masih banyak lagi kelebihan yang ada di fiber optik. Kekurangan fiber optik. A. Harganya yang cukup mahal jika dibandingkan dengan teknologi kabel tembaga. Hal ini dikarenakan fiber optik dapat mengantarkan data dengan kapasitas yang lebih besar dan jarak transmisi yang lebih jauh. B. Kekurangan lainnya adalah cukup besarnya investasi yang diperlukan untuk pengadaan sumber daya manusia yang andal
karena tingkat kesulitan implementasi dan deployment fiber optik yang cukup tinggi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.